Pada tahun 2022, angka wisatawan yang mengunjungi kota Yogyakarta mencapai 7,4 juta orang. Hal ini menyebabkan pertumbuhan nilai ekonomi dari sektor pariwisata kota Yogyakarta hingga 5 triliun rupiah. Ini menunjukkan peran krusial dari sektor pariwisata terhadap suatu kota, khususnya kota Yogyakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas D, akuntansi pemerintahan, akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap pengelolaan keuangan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, khususnya pada transaksi belanja jasa, iklan, reklame, film, dan pemotretan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Zidan Muzaki, kemudian ada Farhan Rafif, Muhammad Ridho, dan Monica Krisna. Sebelum kita memasuki analisis yang lebih dalam, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dinas ini sudah beberapa kali berganti nama, mulai dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya pada tahun 2000 hingga menjadi Dinas Pariwisata saja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 5 dan juga 81 tahun 2016. Dinas ini berlokasi di Kota Baru, Yogyakarta, dan menjalankan perannya sebagai pelaksana urusan bidang pariwisata di kota tersebut. Dinas ini juga mempunyai beberapa fungsi, mulai dari pelaksana kebijakan teknis hingga pengelolaan dari Taman Pintar. Berikut adalah struktur kepengurusan atau struktur organisasi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan observasi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024. Di sana kami memfokuskan kepada subbagian keuangan yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan juga melakukan evaluasi terhadap urusan keuangan. Kami mewawancarai Ibu Sri Fajar sebagai kepala subbagian, kemudian juga ada Mbak Askia sebagai pengelola akuntansi, dan terakhir adalah Mbak Melinda sebagai verifikator keuangan. Kemudian, berikut adalah lanjutan dari struktur organisasi sebelumnya, di mana masing-masing dari kepala bagian merupakan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai regulasi akuntansi dan pelaporan yang ada di Kota Yogyakarta. Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023 tentang perubahan atas kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang ternyata perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatannya. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 ini juga menimbang peraturan yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Mengenai internal Dinas Pariwisata, terdapat beberapa pihak terkait yang dapat kita bahas lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya, wewenang dan tugas pihak-pihak terkait ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran. Pihak pertama yaitu Kepala Dinas Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata di sini berperan sebagai pengguna anggaran yang memiliki wewenang kurang lebih yaitu menyusun RK SKPD dan DPA SKPD dibantu oleh bidang-bidang. Lalu kedua, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Yang ketiga yaitu melaksanakan anggaran SKPD. Pihak kedua yaitu merupakan sekretaris SKPD dan kepala bidang yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran. Tugas wewenangnya kurang lebih mencangkup yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Yang kedua yaitu melaksanakan anggaran unit SKPD. Yang ketiga yaitu melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Yang keempat yaitu mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Pihak ketiga merupakan bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah. Bendahara pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA berfungsi sebagai kasir pembayar. Selanjutnya ada PPK SKPD, verifikator, dan pelaksana akuntansi. Tugas dan wewenang PPK SKPD mencangkup melakukan verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerima dan bendahara pengeluaran,
melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, dan menyusun laporan keuangan SKPD. Selanjutnya, untuk verifikator SPJ sendiri, mereka bertugas untuk meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan, menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran untuk setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan setiap objek rincian. Sedangkan untuk pelaksana akuntansi bertugas untuk melaksanakan sistem akuntansi perangkat daerah mulai dari tahapan penjurnalan sampai dengan penyusunan neraca saldo, menyiapkan laporan keuangan perangkat daerah. Pada penjelasan selanjutnya, kita akan membahas dan menganalisis untuk transaksi belanja jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan media sosial. Ketentuan umum pengeluaran belanja di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2019 tentang tata cara pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelaporan data masyarakat berpenghasilan rendah. Ketentuan umum dari belanja sendiri mencakup beberapa hal seperti belanja barang dan jasa harus sesuai ketentuan, belanja hingga 500.000 bisa tunai dan lebih dari itu harus non-tunai, harga barang atau jasa mengacu pada standar pemerintah Kota Yogyakarta, pertanggungjawaban menggunakan bukti pengeluaran kas yang harus lengkap dengan tanda tangan, nama, alamat, stempel penyedia barang dan jasa, serta tanda tangan dan paraf pejabat terkait tanpa coretan atau penghapusan dan uraian rinci. Untuk transaksi non-tunai, bukti pengeluaran kas juga harus lengkap dan dapat ditulis terlampir. Pengadaan barang atau jasa harus dilampiri nota atau kwitansi yang ditandatangani oleh penyedia, jumlah uang harus jelas tanpa coretan atau penghapusan, dan yang terakhir ada ketentuan perpajakan dan materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan media sosial termasuk pada bagian pembayaran jasa media massa yang mengikuti ketentuan umum pengeluaran belanja di atas dan dilampiri dokumen NPWP, bukti tayang dari iklan atau berita, nota atau kwitansi sesuai ketentuan, bukti pengeluaran kas sesuai ketentuan umum, surat perintah pemindah bukuan yang sudah divalidasi oleh Bank BPD DIY bagi SKPD yang belum menerapkan Cash Management System atau CMS. Di dalam penerapannya nanti, pembayaran belanja jasa ini akan menggunakan uang persediaan. Uang persediaan sendiri adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali atau revolving yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Selanjutnya kita akan memasuki analisis transaksi yang akan membahas lebih lanjut terkait dengan transaksi yang terjadi di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Lebih jauh, sebenarnya apa sih belanja jasa iklan reklame, film, dan pemotretan media sosial itu? Singkatnya, transaksi ini merupakan bentuk pengadaan jasa oleh pemerintah untuk mempromosikan produk, layanan, ataupun kegiatan. Mengambil contoh nyata pada Dinas Pariwisata, teman-teman mungkin dapat melihat implementasi belanja ini pada iklan di media sosial terkait suatu festival di Kota Jogja ataupun pemasangan reklame terkait dengan pariwisata. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi ini, sebagaimana terlihat pada presentasi. Nah, untuk mekanisme sendiri, belanja jasa iklan dan reklame termasuk dalam belanja jasa dengan mekanisme pembayaran menggunakan uang persediaan atas pengajuan SPJ oleh pelaksana kegiatan. Namun, transaksi belanja ini tidak diakui ataupun dicatat pada saat belanjanya dibiarkan ataupun ketika SPJ-nya dibuat, melainkan belanja ini diakui ataupun dicatat ketika SPJ-nya diverifikasi, di mana nantinya pada saat diakui, belanja akan dicatat sebesar nilai bruto secara double entry pada platform SIPDRI dan SIPKD Kota Yogyakarta. Manual tersebut menggambarkan prosedur pengajuan dan verifikasi SPJ serta pencatatan pembukaan transaksi belanja jasa iklan reklame Dinas Pariwisata pada SIPKD Kota Yogyakarta. Prosedur tersebut terdiri dari beberapa tahap antara lain, pertama, pejabat membuat komitmen dan atau pejabat pelaksana teknis kegiatan menyampaikan dokumen SPJ kegiatan kepada verifikator. Sebelumnya, PPKOM telah membuat kesepakatan ataupun kontrak bersama vendor dan PPTK melakukan tindak lanjut berupa pelaksanaan program. SPJ berisi dokumen pelengkap berupa bukti pengeluaran kas, faktur pajak, dan bukti pelaksanaan program. Selanjutnya, verifikator SPJ akan memeriksa kesesuaian antara SPJ dengan beberapa dokumen acuan seperti dokumen pelaksanaan anggaran dan standar harga barang dan jasa. Jika SPJ belum sesuai, SPJ akan dikembalikan ke PPKOM untuk diperbaiki, dan jika SPJ telah sesuai, dokumen akan dikembalikan kepada PPK SKPD untuk diverifikasi. PPK SKPD kemudian meneliti kembali dan memverifikasi SPJ. Jika SPJ belum sesuai, SPJ akan dikembalikan ke verifikator. Jika SPJ sudah sesuai, SPJ akan diverifikasi dan kemudian diserahkan ke Bendahara Pengelolaan Pembantu. Bendahara Pengelolaan Pembantu kemudian membayar kepada PPKOM melalui pengelola kegiatan dan mencatat pelaksanaan belanja ke SIPD dan SIPKD serta mengarsipkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan belanja tersebut. Sebagai proses paling penting dalam pencatatan belanja jasa iklan reklame, verifikator nantinya akan memverifikasi kelengkapan dokumen SPJ dengan mengacu pada baseline yang telah tersedia sebelumnya. Pada presentasi, teman-teman dapat melihat bahwa nantinya verifikator akan menguji kesesuaian dokumen SPJ yang terdiri dari bukti pengeluaran kas, faktur pajak, dan bukti pelaksanaan kegiatan dengan dokumen acuan berupa dokumen pelaksanaan anggaran dan standar harga barang dan jasa. Transaksi belanja dapat diakui ketika SPJ kegiatan telah lolos verifikasi.
Selanjutnya adalah terkait pencatatan dan pembukuan belanja. Pada analisis ini, penulis akan fokus pada alur pencatatan dan pembukuan pada SIPKD Kota Yogyakarta. Prosedur pencatatan dan pembukuan belanja antara lain sebagai berikut. Pertama, buka website SIPKD lalu pilih menu penata usahaan BPP untuk menginput transaksi belanja iklan atau reklame. Kemudian ketikkan data unit organisasi, subkegiatan dan BPP, lalu cari untuk menampilkan daftar transaksi. Pilih ikon tambah untuk menambahkan transaksi belanja, pilih urusan, program, dan subkegiatan yang sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Bendahara pengelolaan pembantu selanjutnya akan menginput nominal belanja sesuai dengan bukti pengelolaan kas dan pajak sesuai faktur. Klik rincian BPK untuk melihat rincian dan nominal belanja, klik pajak untuk melihat rincian pajak. Jika telah sesuai, maka proses selesai dan transaksi telah tercatat. Pada presentasi, teman-teman dapat melihat bahwa terdapat kesesuaian dan konsistensi antara bukti belanja pada SPJ dengan data yang terdapat pada SIPKD. Lebih lanjut, untuk melakukan pembukuan, pilih menu penata usahaan BPP, kemudian klik BKU Bendahara Pengeluaran. Ketikkan nama BPP untuk menampilkan transaksi BPP yang telah dibukukan, klik ikon tambah untuk membukukan transaksi pada BKU. Pop-up input transaksi akan terbuka sebagaimana terlihat pada presentasi. Isikan nomor BKU, tanggal BKU, jenis bukti, nomor bukti, dan uraian. Klik simpan untuk membukukan transaksi. Transaksi telah dibukukan. Selanjutnya adalah analisis kritis yang terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama adalah poin utama kesesuaian, kedua poin utama ketidaksesuaian, dan ketiga adalah poin tambahan penting lain. Poin utama kesesuaian pertama, alur prosedur aktual telah sesuai dengan SOP. Secara keseluruhan, alur prosedur atas transaksi belanja jasa iklan atau reklame di Kota Yogyakarta di Dinas Pariwisata telah sesuai dengan SOP SPJ yang ada, dan sedikit perbedaan terletak pada posisi bendahara pengeluaran, pembantu yang merangkap sebagai hasil pembayaran, dan hal ini menyebabkan bendahara pengelola pembantu memiliki tugas selain sebagai pencatat belanja dan pengarsip dokumen, juga memiliki tugas sebagai penerima SPJ dan pembayar belanja. Selanjutnya adalah kelengkapan dokumen telah sesuai dengan regulasi. Pada Perwali Yogyakarta nomor 28 tahun 2019 dan Pergub nomor 90 tahun 2019, SPJ yang diserahkan pada bendahara pengeluaran itu melampirkan NPWP atau buku pajak, PPN atau PPH, bukti tayang, nota kwitansi, kemudian bukti pengeluaran kas, dan bukti lain yang sah. Dan pada transaksi belanja di Dinas Pariwisata tersebut, dokumen yang dilampirkan untuk keperluan SPJ itu telah sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Kemudian juga format dari bukti pengeluaran kas juga sesuai dengan format yang ada di peraturan tersebut. Bagian selanjutnya, poin utama ketidaksesuaian. Pertama, penginputan bukti belanja dilakukan 2 kali. Penginputan bukti belanja dilakukan 2 kali, yaitu pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD yang dibawahi oleh Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD yang dibawahi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dan penginputan bukti belanja 2 kali ini dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya manusia yang nantinya dapat memperlambat proses pelaporan keuangan. Selanjutnya, perbedaan nama akun. Pada bukti pengeluaran kas dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, transaksi ditulis dengan nama akun belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan media sosial. Tetapi pada laporan realisasi anggaran, transaksi tersebut ditulis dengan nama belanja jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan. Jadi tidak ada kata media sosial di sana. Nah, perbedaan ini menunjukkan inkonsistensi dalam pencatatan transaksi yang dapat menyebabkan serangkaian masalah, yaitu ketidakakuratan laporan keuangan, kesulitan dalam rekonsiliasi data, kebingungan dari para pengguna laporan keuangan, dan kemungkinan kegagalan dalam mendeteksi kesalahan atau penyalahgunaan. Terakhir adalah poin penting lainnya, di mana tidak adanya pencatatan akun kas pada dokumen neraca Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, yang mungkin kita bisa bandingkan dengan Dinas Pariwisata di Kota Sleman, yaitu terdapat akun kas di sana. Terakhir, berkaitan dengan verifikasi dan pengeluaran kas sudah dilakukan tetapi transaksi belum dibukukan. Pada salah satu bukti transaksi yang kami observasi, kami menemukan bahwa transaksi tersebut belum dibukukan ke dalam SIPKD, padahal transaksi tersebut telah dilaksanakan sejak 8 April 2024, telah memenuhi semua bukti belanja yang diperlukan, telah diverifikasi, dan telah dilakukan pengeluaran kas atau pembayaran. Nah, namun transaksi tersebut belum diinput ke dalam sistem dan belum dibukukan ke dalam buku kas umum atau BKU. Padahal menurut bagian akuntansi, pembukuan selalu dilakukan setiap bulannya, dan hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa pembukuan tidak mencerminkan semua transaksi yang sebenarnya, dan transaksi yang tidak dibukukan tepat waktu dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, yang juga nantinya dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan tidak andal.
Oke, sebagai kesimpulan, pariwisata adalah sektor vital bagi ekonomi Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, dalam hal ini peran Dinas Pariwisata sangat penting dalam mengelola dan mempromosikan pariwisata tersebut. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting untuk mendukung tugas ini. Pada observasi kali ini, kami memilih transaksi belanja jasa iklan atau reklame film dan pemotretan media sosial yang secara keseluruhan prosedur pencatatan dan pembukuan transaksi telah sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada. Namun terdapat beberapa ketidaksesuaian dan masalah yang masih perlu diperbaiki, yaitu terkait adanya penginputan bukti belanja yang dilakukan pada dua sistem berbeda, perbedaan nama akun, dan transaksi yang belum dibukukan padahal telah terverifikasi dan telah terbayarkan. Dan selain itu, tambahan lainnya adalah berkaitan dengan ketiadaan akun khas pada dokumen neraca Dinas Pariwisata. Dari kesimpulan tadi, kami memberikan beberapa rekomendasi yang harapannya dapat membantu meningkatkan kualitas dari Dinas Pariwisata dalam mengelola keuangan atau anggarannya. Seperti misalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan, kemudian standarisasi nama akun, hingga yang terakhir adalah pemantauan dan juga evaluasi secara berkala. Terakhir, kami mencantumkan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan observasi yang telah kami lakukan. Dokumentasi tersebut menjadi penutup dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.